Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Januar Safari di channel saya Water Transfer Printing Kaltim Indonesia. Oke teman-teman semua, channel ini sengaja dibuat untuk kalian semua yang selalu mencari tutorial proses carbon water transfer printing dan pengecatan kendaraan bermotor. Jika kalian suka dengan video saya, kalian bisa dukung saya dengan klik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan kalian bisa like, komen, dan share video ini agar channel ini semakin berkembang sebagaimana mestinya. Oke? Oke teman-teman semua, kembali lagi di video saya yang terbaru. Kali ini garapan saya adalah velg dari Yamaha NMAX yang rencananya ini akan dicat warna candy ungu. Tapi sebelum kita naikkan warna candy-nya, ini saya cat dulu dengan dasaran berwarna silver. Untuk cat silver yang saya gunakan ini adalah jenisnya cat silver metallic. Jadi teman-teman, untuk dasarannya ini kita harus aplikasikan serata mungkin di semua media yang kita cat ini. Jangan sampai ada yang tidak rata, karena bisa mengakibatkan candy yang kita aplikasikan nanti menjadi belang. Jadi dia harus benar-benar rata nih bagian dasarnya. Jadi jangan sampai tidak rata, karena itu akan mengakibatkan hasil yang kita tidak inginkan nantinya. Karena candy ini sifatnya adalah cat yang mempunyai karakter warna, tapi dia mempunyai karakter warna yang tembus. Artinya berapa lapis pun kita aplikasikan cat candy ini, maka bagian bawahnya ini akan kelihatan. Cuma warna candy-nya yang akan muncul. Tapi kalau dasarannya ini tidak rata, maka dari warna candy yang dihasilkan pula seperti halnya seperti belang, tidak rata merata ke seluruh bidang. Jadinya seperti itu. Jadi teman-teman, untuk pengaplikasian cat candy ini sendiri, saat kita melakukan pencampuran, itu saya punya pengalaman yang bisa dibilang tidak mengenakan. Jadi velg ini misalnya sudah saya perkirakan itu butuh 2 kaleng kecil cat candy-nya. Nah jadi saya campur mix dulu, saya mix terlebih dahulu 1 kaleng. Ternyata 1 kaleng itu tidak cukup untuk 2 velg. Alhasil di velg yang satunya sempat dicat tapi tidak cukup. Otomatis saya mix lagi di kaleng yang satunya. Ternyata saya mix di kaleng yang satunya lagi dengan candy yang sama, itu menghasilkan warna yang berbeda. Nah jadi untuk candy ini sendiri teman-teman harus memixnya. Itu kalau sudah beli 2 kaleng, yang kecil seperempat itu 2 kaleng, teman-teman harus mix dengan thinner itu langsung semuanya, untuk menghindari tingkat perbedaan warna gitu. Yang tadi misalnya di velg yang pertama kita sudah rasa cukup, begitu sampai ke velg yang kedua ternyata dia nggak cukup. Alhasil kita mix lagi dengan candy yang satunya. Setelah itu di velg yang satunya yang tidak cukup tadi kita cat dengan cat candy itu tadi, ternyata warnanya berbeda dengan velg yang pertama tadi. Alhasil dia menghasilkan warna yang belang nih, 2 nih. Padahal dasarannya itu sudah saya kasih rata. Ternyata hasil warnanya itu berbeda, hanya gara-gara saya tidak mix itu secara satu kesatuan. Jadi menurut pengalaman saya pribadi itu teman-teman harus memix candy itu. Apabila misalnya belinya setengah, ya dimix semuanya langsung. Kalau misalnya beli 3/4, ya harus dimix semuanya. Misalnya beli 1 liter, ya harus dimix semuanya, untuk menghindari tingkat belang saat nanti kekurangan bahan. Kalau kita mix lagi setelah itu, maka dia akan berbeda dengan warna yang lainnya. Oke teman-teman, kira-kira infonya tadi ya seperti itu tentang pengecatan candy. Itu menurut pengalaman saya pribadi. Jadi sekarang kita masuk ke proses finishing. Nah ini di proses pengekliran ini, untuk spray gunnya ini saya gunakan hanya Magic R3 saja. Karena Magic R3 ini sangat memudahkan saya untuk melakukan penyemprotan di media batang-batang yang ada di velg ini. Jadi geraknya juga lincah, enak dan ringan di tangan kita gitu. Dan hasil yang dihasilkan dari spray gun Magic R3 ini untuk finishing itu sangat tidak mengecewakan menurut saya pribadi.
Jadi teman-teman, kembali ke pengecatan candy-nya. Jadi di velg ini untuk cat warna candy-nya itu saya aplikasikan sebanyak 2 lapis. Termasuk clear-nya ini juga itu 2 lapis saya aplikasikan dari masing-masing velg. Untuk aplikasi pertama di proses finishingnya itu sama seperti biasa, itu tipis-tipis dulu tapi merata langsung mengkilat. Saya begitu. Saya kalau nge-clear itu langsung mengkilat tapi tipis. Nah, susah kan? Sudah tipis harus mengkilat itu susah. Ya karena saya sering praktek jadi saya bisa mencobanya dan terus menerus saya mencobanya dan berhasil. Jadi teman-teman, kayak apa caranya bisa nge-clear nanti misalnya dia tipis-tipis tapi langsung mengkilat, tapi tipis-tipis itu tergantung jam terbangnya teman-teman sendiri. Jadi kalau nanti sering praktek maka hal itu akan terjadi dengan diri kalian sendiri. Yang penting dasar-dasar pengecatan itu sendiri teman-teman sudah memilikinya. Jadi untuk ke arah yang saya maksud tadi, terutama untuk proses finishing, nanti akan berkembang dengan sendirinya dengan diri teman-teman sendiri gitu. Artinya karena sudah mulai menjiwai, bukan main menjiwai kayak orang nyanyi ya. Terus mukanya serius gitu. Ya, yang bisa dibilang itu nanti akan menjiwai dengan pekerjaan itu. Caranya gimana? Ya, teman-teman harus menyukai pekerjaan teman-teman apapun itu. Maka kalau sudah menyukai pekerjaan itu sendiri, maka akan timbul secara alami. Tetapi kebalikannya, apabila teman-teman tidak sama sekali menyukai pekerjaan tersebut tapi ingin tahu, jadi saya sarankan itu lebih baik mundur pelan-pelan daripada hanya buang uang sia-sia. Oke? Oke teman-teman semua, jadi hasilnya itu seperti ini. Ini candy-nya saya aplikasikan sebanyak 2 lapis. Kalau kita aplikasikan selapis saja maka warnanya akan menjadi lebih muda daripada ini. Tapi kalau kita aplikasikan selapis maka yang saya takutkan itu warna candy-nya tidak bertahan lama. Apalagi kalau kendaraan ini misalnya letaknya itu tidak selalu di tempat teduh, misalnya di tempat yang panas, ya kan? Seperti terik matahari, itu bisa membahayakan sekali bagi cat-cat candy. Mau yang murah, mau yang mahal, sama saja candy itu akan bisa pudar pada nantinya. Kenapa? Karena ya itu tadi, pigmennya ini dia tidak solid, dia tembus pandang gitu. Yang suatu saat nanti akan memudar. Cuma bedanya antara yang mahal dengan yang murah, untuk durasi pudarnya itu yang murah membutuhkan waktu yang cepat, yang mahal membutuhkan waktu yang lama. Durasinya bisa beda 2 tahun 3 tahun. Itu aja sih. Oke teman-teman semua, video saya cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi teman-teman yang belum gabung di channel ini, teman-teman bisa langsung klik subscribe dan aktifkan juga loncengnya agar bisa mendapatkan video terbaru yang berikutnya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.